Ya, shalom, selamat sore teman-teman. Di mana saja teman-teman berada, jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih, Hidayat Santi. Dari Puncak Tikala teman-teman, saya ingin memberikan tayangan sajian live ya, seputar topik kita di sore hari ini adalah seputar terkaitnya pemberitaan yang sedang viral juga. Ada seorang pemuda yang teman-teman itu melakukan menginjak-injak Al-Quran ya teman-teman ya. Teman-teman tahu menginjak Al-Quran ini karena ini buku sakti ya, buku sakti di keislaman yang dulu ya. Ini sampai sekarang pun ini menjadi buku sakti ya. Nah itu diinjak-injak teman-teman ya. Al-Qurannya diinjak-injak oleh orang Muslim sendiri, ya. Dan mereka ngamuk ya, mereka ngamuk terhadap orang itu berbuat sendiri. Hanya saja para mualaf-mualaf, Donitan, AMC, Hani Kristianto justru membuat konten yang menghubung-hubungkan kejadian itu dengan orang Kristen. Nah ini yang parah teman-teman. Ya. Kalau mereka yang berbuat kok kita yang dihubung-hubungkan ya, akan kita yang memprovokasi mereka untuk melakukan itu ya. Nah ini yang kita coba lihat di sini ya teman-teman ya. Rasa-rasanya aneh sekali kalau seandainya mereka yang melakukan, mereka yang saling menuduh, mereka ngamuk-ngamuk sendiri, kita yang di bawah-bawah. Oke, kenapa hal itu bisa terjadi teman-teman ya? Nah ini di layar saya belum terlihat ya, bentar. Nah, nah teman-teman lihat ya. Ini ada seorang pemuda yang tertidur ya di masjid. Quran dipakai alas kepala. Ada lagi yang sedang duduk diinjak ya. Dia taruh kakinya di atas Quran. Ya. Ini aneh teman-teman. Ada lagi yang bersumpah menyanyikan ya azab bagi yang bersalah ini. Jadi mereka bersumpah ini ya, mengungkapkan sumpah atau mengungkapkan komitmen ya. Tetapi justru ditanggapi mungkin saja tidak sesuai sehingga mereka marah-marah ya. Nah, ada yang menginjak Quran seperti ini, ada yang menginjak Quran seperti di surah Kamal. Wah, macam-macam ya teman-teman ya. Nah, ini juga ya. Jadi ini akhirnya ditanggapi oleh dua mualaf ini ya, Donitan dan Heritan ya. Mereka membuat komentar-komentar, membuat statement-statement, tapi sayangnya ada yang komentarnya seperti ini teman-teman. Di kolom komentarnya Oten yang menyamar katanya ya, tanpa nama mengatakan orang itu adalah Oten yang menyamar. Aneh kali teman. Kok malah kita yang disangkut pautkan. Bahkan si Donitan yang sudah dijelaskan oleh Hani Kristianto bagaimana untuk bertoleransi, dia lebih parah juga, malah mengungkit foto tahun 2019 dari Didi Eka yang berfoto di Gereja Katolik San Yosef. Padahal foto ini mereka mau menghadiri acara pernikahan ya, resepsi pernikahan dari Wang Johnson ini ya. Jadi dikait-kaitkan terus gitu sama si Donitan. Kalau si Heritan mungkin dia tahu background ceritanya sehingga dia tidak terlalu banyak menanggapi. Yang justru menanggapi sekali, yang merasa ini udah keajaiban Quran ya, yang merasa bahwa oh ini sudah bagus sekali ya. Tetapi yang dia foto itu cuma foto biasa aja, foto ketika dia berada di Gereja Katolik San Yosef Sukabumi. Ya, entah dengan kakaknya atau siapa, mereka di situ ya datang. Tapi Ani Kristianto
berupaya untuk mendatangi rumah mereka. Seakan-akan dia yang paling ini ya, apa istilahnya itu? Ya, terlalu agresif ingin mencari si Dika Eka ini yang menginjak-injak Quran. Kemudian siapa ini? Doni Tan juga mengatakan, ya, dia bawa agama orang lain ketika menyangkut pautkan ini. Dia katakan bahwa Islam itu penuh dengan toleransi. Dia bisa bertoleransi. Tapi jika soal akidah tidak ada toleransi. Jadi dia bilang apa yang dialami sekarang ini adalah masalah akidah, sehingga buat dia tidak perlu tidak perlu untuk dia ini ya, apa namanya, ya bisa dibilang ditanggapi seperti ini ya. Jadi dikatakan Islam toleransi, tapi jika soal akidah tidak ada itu yang namanya toleransi di Islam. Ya, jadi ini sudah tendensi untuk mengarah kepada agama orang lain dengan membawa-bawa kalau Islam bertoleransi, tapi jika soal akidah tidak ada toleransi kata. Ya memang akidah keimanan nggak ada yang toleransi, masing-masing berjalan dengan keimanannya sendiri. Contoh, jika pakai kaos ada tulisan Jesus is came, jalan-jalan di kota London, ya pasti Anda akan bertemu dengan orang-orang berbagai macam wajah ya di sana ya. Jadi dia menggambarkan bahwa orang yang menghujat itu di London itu sama dengan yang ada di sini. Ya. Nah ini yang saya mau, dia jangan bawa kekristenan. Ini masalah internal kalian. Settle dulu baik-baik di tempat kalian, baru kalian bawain isu ini ke ranah eskalasi ke yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Masa gara-gara ini terus dikaitkan dengan London. Dan ini juga AMC ya, yang dari kemarin membuat Pak Udin memang pas lagi sedih juga ya. Tapi memang dia kehilangan uang ya. Nah ini ya, AMC ini ya. Aduh, apa hubungannya teman-teman? Saya cuma mau tanya, ini ya, saya mau kasih link. Mau diskusi dulu dengan teman-teman. Pak Scott mungkin nanti, kalau Pak Scott mungkin memberikan pendapat, apa kira-kira agenda mereka ya, membawa-bawa kekristenan di masalah mereka yang berulah sendiri, mereka yang membuat mengamuk-amuk sendiri, tetapi Kristen dibawa-bawa. Coba kondisi di KEK ini ya, dia kan sudah 2 tahun ya, ceritanya 2 tahun menginjak Quran itu. Video itu disimpan sudah 2 tahun. Terus ada masalah suami istri ya. Ya namanya suami istri bertengkar, tapi suami istrinya marah. Ya. Oh ya, nggak apa-apa Pak Scott. Pak Scott lagi kerja ya, beliau adalah seorang peneliti ya. Jadi dia ngamuk, mereka berantem. Terus diposting sama istrinya. Artinya apa? Itu masalah rumah tangga mereka. Mereka berantem. Kristen yang dibawa-bawa teman-teman. Aduh, nggak habis pikir ini Donditan ini. Kebanyakan saya lihat ini mualaf-mualaf yang macam HMC ini. Apa hubungan Udin dan Paul Sang? Saifuddin Ibrahim pun bisa dikatakan dengan Paul Sang buat video-video konten ini itu karena sebelum ada orang ini ya, dia kan sudah 2 tahun membakar menginjak-injak Quran itu. Video itu udah dibuat 2 tahun. Jadi bisa dibilang belum ada hubungan dengan Saifuddin dengan Paul Sang. Pasti juga disangkut pautkan. Tapi kalau HMC wajar lah. Saya lihat HMC ini motifnya cuma untuk cari uang aja. Kalau menurut saya ya, HMC ini motifnya apa aja yang konten bisa bikin dia populer, videonya banyak ditonton, disikat aja. Dia nggak peduli apapun. Kalau HMC gampang diterka. Tapi Donditan dengan si Henry Tan itu Hari Kristianto itu apa? Halo, Pak Helboy. Apa kabar Pak Helboy? Baik-baik aja. Bapak walaupun di sana jangan sekali-sekali injak-injak ini ya, buku mereka ya. Oh enggak dong. Saya kan itu
Al-Quran saya beli pakai duit saya pun juga pelihara barang saya dong ya. Iya, jangan yang diinjak lah. Iya, ngapain Ini injek? Orangnya gue injek boleh, tapi buku gue jangan gue injek dong. jadi gini Pak, apa namanya? Polisi pun ini mau aja dikerjain orang-orang ini. Yang banyak masalah nih orang-orang mereka sendiri gitu ya. Polisi pun dilapor sana, lapor sini, mau aja mau dituruti. Coba dibiarin aja Pak, kek kita sekali. janganlah Apa? bersifat negatif terhadap Polri. Ya. Kalau Bukan, kita di maksudnya gini posisi Pak. Pak, mereka pun, saya nggak mau bersikap negatif. Mereka itu terlalu apa yang mau dilaporin itu ditagapin gitu. Biarin aja lah mereka urus-urusan sendiri. Kan ada ulama-ulama juga, itu banyak ulama-ulama udah digaji besar apa semua. Dari pemerintah juga kan banyak di Kementerian Agama. Urus umatnya sendiri, jangan sedikit-sedikit bawa ke polisi. Polisi juga ada ini kan tugas lain. Itu kalau polisi, maksud saya kalau Polri ini nggak usah tanggapin, nggak tahu mau jadi apa dengan agama mereka. Semua gara-gara polisi aja yang nanggapin. Gitu loh Pak. Pak Pak Warane ya, Boeman. Hmm. Mereka itu kan terbelit dengan kaidah mereka, Pak ya. Si polisi kalau dia muslim, kalau tidak mengikuti, dia masuk kafir, akhirnya dapat neraka. Ya. Tapi kalau dia ngikutin, kan dapat bidadari. Enakan mana yuk? Ya kan? Gua nggak ikutin neraka, neng gue ikutin dapat bidadari. Jadi kita harus mengerti lah, jangan kita mau menang sendiri. Ya. Jadi maksud Bapak dia ikutin laporan mereka karena agama dia juga ya, karena untuk Betul. Kalau nggak kan dibilang ngapain gue bantuin si setan ini, si Emen ya kan? Gue bantuin dia, gue dapet neraka. Ya kan? bukan bantuin gua juga nggak ada urusan bantu dia. Ya, Dia nggak ada maksudnya urusan bantu gua. Maksudnya dibiarin yang aja. yang Itu kan dilaporin lah urusan gitu ya. sana. Kan ulama-ulama kan banyak juga yang bisa urus. Enak kali tuh di ulama-ulama yang di Nah, dinas-dinas si Kementerian polisi Agama. kalau ngurusin menciduk si ulama, dia masuk neraka dia. Dia makanya nggak mau. Nggak usah diciduk. Dibiarin aja biar diurus sama Kementerian Agama atau oleh Nggak ustaz-ustaz ada yang mau. mereka. Nggak ada yang mau. Kok malah polisi yang harus turun tangan. Tapi masuk akal karena Bapak bilang ya dia juga kan mau kejar dia punya inilah ya pahala jadi ya juga. Oh Kita gitu. harus ngerti lah begitu ya. Jadi kita nggak perlu ngarap-ngarap sama sesuatu yang mustahil. Ya. Biarkan Jadi, saja. makanya Tapi saya kan juga kita kan hidup juga tahu. Itu sampai orang juga tahu tuh. Waduh, orang itu kena kutukan si Ahok. Ya. Nah itu dia. Ya. Kita menaruh harapan ke yang jelas. Ya. Jangan ke yang satu. Lewat sedikit lemes dia. maksudnya apa sedikit lemas Pak. Iya. Buktinya Paul Jang hidup sentosa. Orang jelas di mana alamatnya ada. Si Pak Esi juga orang jelas, ada alamatnya. Kalau mau diuber mah. Tapi kan luar area lemas langsung dia. Menaruh harapan kepada yang terbatas, Pak. Gitu lah. Kalau memang lu nggak bisa, ya taruh harapan kepada yang bisa. Jangan kita nggak bisa naruh harapan ke yang juga nggak yang terbatas. Salah, nggak nyampe kitanya. Iya. Itulah masalahnya. Iya Pak, tapi jangan ini ntar kita banyak cerita akhirnya kita jadi terkenal, lu masuk target jadinya lu. Ya? Karena belum terkenal aja, belum ditargetin. Udah kenal mah masuk.
polisi kok ngapain ngurus-ngurus yang begini-gini, mau Kalau targetin kita gua mah, apa tuh. kita mah teri juga nggak nyampe kali. Kalau mau Makanya dia, targetin gua, Pak, itu ada mungkin 500-an orang yang kayak begini. Mau tangkap iya. 500 orang, mau masukin penjara semua. Oh enggak gitu Pak. Kita kalau Ah, kena, tek gitu ya, kita nggak bisa bilang, yang kayak gue gini banyak, enggak. Ya bilang, iya Pak, gue tahu banyak, tapi pertama lu gue urus dulu tuh kan. ya ngerti. Seperti Pak Kace lah ya. Ya, tapi Eh, kita ukurannya masih kecil lah, makanya kita teriak-teriak pun juga orang nggak ada yang peduli. Ongkosnya lebih mahal ya, tapi kalau udah gede, nah baru ini bisa naik promosi dia kan. nah, Masih kecil mah, oh bodo amat ya, nggak ada yang peduli. ada Maka kita bersyukurlah kita nggak kenal. si Hani Kristianto juga kan, apa dia bilang juga kan, itu gara-gara polisi membiarkan katanya orang-orang yang penghujat agama. Gimana mau biarkan orang mereka aja injak-injak Qurannya itu udah dua tahun yang lalu. Sementara yang kejadian yang katakanlah dosen ITK itu baru minggu lalu. Masa gara-gara dosen ITK itu terus disalahin gara-gara orang injak-injak ini, gara-gara membiarkan dosen ITK itu. Bagus dibiarkan aku bilang. Buat apa di ini? Contoh ya Pak ya, Pak Helbo ya, saya kasih tahu Pak Helbo ya. Ini injak-injak gini kan bukan baru kali ini Pak. Ini nih yang di sini nih. Iya. Kenapa kok orang-orang ini doyan kali injak buku dia? Karena mereka tahu bisa terkenal injak buku dia. Pak Helbo injak Alkitab, Bapak injak Alkitab, Bapak mau terkenal gak injak Alkitab? Nggak bakal terkenal ya. Iya, karena polisi menanggapi yang begini-begini. Akhirnya apa? Ditanggapi polisi, ditanggapi. Coba kalau nggak ditanggapi. Makanya aku bilang, kalau nggak ditanggapi, wah itu bisa banyak kali orang mau terkenal begini-begini, injak ini, injak itu. Saya heran kok nggak pernah kita dengar kitab suci Alkitab atau agama lain diinjak-injak orang. Tetapi yang begini ditangkap polisi, muncul yang lain. Tangkap polisi, muncul lagi. Bulan lalu aku ingat ada juga yang ditangkap, Pak. Gara-gara injak-injak ini. Yang bulan lalu. Iya nggak beres, makanya nggak beres. Yang namanya Uclim itu ya, kalau dia dikasih kebebasan nggak beres dia. Ya. Pegawai gue aja gue kunci sama gue. Tapi kok Ini Bapak kan bisa dapat istri Uclim sih. iya kalau sedikit melenceng, gue pecat sama gue. Pusing-pusing. Itu pegawai Bapak dulu ya. Ya udah. Biar gampangan gitu. Iya. Nih, mereka bikin terkenal semua ini begini-gini nih. Ya, Pak, kita kan juga semua orang itu agamanya apapun sama ya. Ada lagi turunnya, ada lagi naiknya gitu kan ya. Itu kan sesuatu yang normal ya. Tapi Kita Bapak kan injak, kita Bapak bang injak. ini bukan dia selalu apa berbuat kurang ajar sama Al-Quran, bukan ya. Mungkin saat Bap- itu dia lagi sableng kali ya. Pak Helboy injak Alkitab pun nggak bakal begini kok. Ini ada kawan Iya, kita Pak. Satu si It- Tiro ID Office ya, ini baru Bro ketemu. Emen. Orang kita lihat ini kan juga dia nggak selalu dia apa menghina Al-Quran, tidak. Cuma pada saat di foto ini aja dia kan. Iya, cuma Makanya di foto. nggak perlu Nanti orang kan ini dipanggil polisi. Habis injak ini dipanggil polisi, terkenal sudah. ini orang ini nggak perlu dia apa sampai dihukum-hukum, nggak usah, biarkan saja. Kasihan orangnya hanya berbuat kesalahan kecil sampai dihukum gede-gede kan. Itu makanya. Ini kan kasihan sekali. Nggak usah lama-lama lah. Kalau seminggu ditahan ya. Kalau dia punya anak istri. Kalau pekerjaannya jadi jongos. Waduh. Kasihan loh. Kalau kerjaannya kayak orang kaya mah merem aja.
Oke, kita tanya Pak Sitiro dulu. Iya, Kita tanya kawan kita nih Pak Sitiro. Pak, selamat sore, sore Pak. Ya, sore Pak. Ya, Pak Dika. silakan. Gimana Pak, menurut Bapak Ini terkait dengan ini orang Islam juga apa gimana ini Pak Emen yang menginjak Al-Qur'annya ini? Muslim, orang Islam sendiri dia. Istrinya yang ngambil video juga Islam. Mm-mm. Terus dikait-kaitkan dengan Facebook dia pernah berfoto di depan gereja. Terus ditanyain ke orang itu, kenapa dia pernah di depan gereja? Dia cuma datang waktu pernikahan kawannya. Ada yang Kristen yang menikah, jadi dia foto di depan gereja. Itu aja sih. Tapi dia sebenarnya Islam. Istrinya juga Islam. Yang mengambil video itu Islam. Jadi mereka sendiri, Pak. Yang injak dia sendiri. Yang ribut dia sendiri. Si Doditan hubung-hubungkan ke Kristen. Si HMC hubung-hubungkan ke Kristen juga. Ngapain dihubung-hubungkan ke kita-kita? Emangnya kita salah apa? Iya, jadi tanggapan saya sih kalau melihat begitu ya ini ya harus melihat secara inilah mereka ya secara objektif begitu ya. Kalau memang terjadi seperti itu di agamanya ataupun orang-orangnya misalnya ya umatnya ya, loh apain dia mengalihkan kepada orang Kristen misalnya kalau tadi sudah ada penjelasannya seperti itu ya. Jadi memang orang-orang ini ya kalau berpikirnya seperti itu ya memang dia sentimental kepada agama Kristen begitu ya. Kalau dia mengaitkan bahwa ini gara-gara semacamnya lah begitu, gara-gara orang Kristen begitu ya. Bahkan tadi kalau tidak salah dibilangnya juga karena Saifuddin ya, kalau dengarkan ceramahnya Saifuddin begitu ya. Nah ini konyol menurut saya ya. Karena kalau saya tahu saya itu Saifuddin tidak pernah ya mengusulkan begitu ya bahwa harus melakukan semacam tindakan-tindakan seperti itu. Jadi menurut saya ya harus dilihat lebih ini aja lebih objektif begitu ya. Jadi jangan terkesan selalu menyalahkan orang lain, tapi kan tidak ada pembimbingan yang teratur yang dilakukan oleh mereka. Lalu tadi menyinggung soal misalnya ditangkap atau ditahan begitu ya. Ini yang menurut saya sensitivitas terlalu tinggi juga akan memperburuk ya yang namanya demokrasi di Indonesia. Meskipun memang misalnya ada yang berkata bahwa ya demokrasi tapi ada batasannya begitu ya, ada aturan hukumnya begitu kan. Artinya setiap ada hal-hal yang kontroversial seperti ini langsung ditanggapi begitu kan. Padahal kan kalau kita berbicara soal aturan hukumnya, ya itu kan masalah ini ya Pak Emen ya, masalah ya untuk mencegah misalnya memang ada terjadi semacam kegamangan ataupun juga menimbulkan kerusuhan lah nanti ya. Nah ini harusnya memang dari tiap pemuka agama itu melihat hal-hal yang begini ya diusulkan kepada umatnya itu untuk tidak langsung gampang terpancing begitu kan. Nah itu yang menurut saya harus dilakukan pendidikan ataupun juga pembimbingan yang baik supaya ya kondisi-kondisi yang seperti ini tidak terjadi begitu kan. Dan kalau Pak Emen tadi menyinggung dia ingin viral ya bisa jadi juga karena memang ingin viral begitu Pak Emen. Dan ya kalau Indonesia terus-menerus disuguhkan hal-hal yang seperti ini tidak akan maju menurut saya ya. Hal-hal yang diviralkan seperti itu kemudian terlalu ditanggapi juga. Nah makanya tadi kalau ketika ada yang berbicara bahwa kalau ini Alkitab belum tentu terlalu diperhatikan begitu ya. Nah ini berarti masalah reaksi begitu kan. Ada yang nanya, boleh nggak kalau dia yang injek Bible? Ya silahkan lakukan begitu kan, lakukan baru kamu videokan begitu kan. Nah kalau temanmu sendiri yang viralkan ya, baru kita lihat reaksi orang perbedaannya seperti apa kan. Jadi ini orang menurut saya konyol ketika bertanya seperti itu kan. Kita lihat aja lah reaksi kita misalnya kan ada penista dari mereka begitu kan melakukan tindakan-tindakan penafsiran ataupun penudingan. Bahkan ketika acap kali berdebat, mereka kan menyerangnya secara fisik begitu kan, mengungkit-ungkit hal-hal yang sebetulnya tidak ada dalam forum diskusi, artinya sudah tidak ada etika di situ kan. Ya justru
tidak ada begitu kan, tidak ada yang namanya penanggapan yang terlalu mengarah ke sana, karena kan kita ranahnya ke dialog begitu kan. Ketika ada yang kemudian memperkarakan ataupun melaporkan, ya saya pikir masyarakat akan menilai lain. Artinya memang tidak ada jawaban yang pas di situ kenapa dia melakukan namanya pelaporan atau semacamnya begitu ya. Dan di Indonesia ini ya begitu Pak Emen, ketika orang sudah ada tekanan massa, ya itu yang ditanggapi. Nah ini yang nanti akan menimbulkan bahwa ya ke depannya ini Indonesia tidak mungkin lagi utuh kalau ada yang diistimewakan di sini begitu kan. Sedangkan wilayah-wilayah lain juga memiliki wilayah teritorialnya sendiri. Jadi menurut saya pemerintah ini fokus dalam pembangunan kesejahteraan rakyat supaya masyarakat kita ini terbiasa dengan hal yang namanya demokrasi. Tadi kalau menyinggung soal dia menginjak ataupun membakar begitu, ya pasti beda lah tanggapan umat Kristen dengan mereka kan. Karena kita tidak mengimani buku Pak Emen. Kita mengimani isi di dalam buku tersebut. Bukan berarti kita tidak menghormati ya. Dan tidak ada juga kok orang Kristen yang sengaja membakar Bible-nya ya. Kalau ada yang sengaja begitu ya kita doakan begitu secepatnya bertobat. Artinya kita tidak mengukur fanatisme kita beragama itu dari dari kertas ataupun tulisan-tulisan saja, tapi bagaimana kita mengimani tulisan itu, bagaimana kita mengimplementasikan. Jadi tidak melihat secara terlalu mensakralkan begitu, apalagi mengkultuskan ya sebuah buku. Kalau mereka kemudian merespons demikian ya berarti mereka ya secara fisik begitu ya mengimani hal-hal yang fisikal begitu ya, bukan kepada esensi yang ada di dalam kitab suci. Jadi kalau tadi misalnya nih ditanggapin sama orang-orang ini ya ini kan mereka ini konyol-konyol begitu ya ketika menuding ya, ini sudah tuduhan, ini sudah maksudnya mengarah kepada arah yang fitnah begitu ya ketika mengaitkan dengan orang Kristen. Dia bisa buktikan tidak tuduhannya. Nah ini ajaran-ajaran mereka ini bebas-bebas saja gitu menuduh orang, bisa men-framing orang kan. Nah kalau mereka dilogikakan sebaliknya kira-kira terima tidak? Nah itu yang harus kita lihat timbulnya persoalan-persoalan yang langsung mengenai orang, bukan pada esensi-esensi yang menurut saya ya jauh dari menimbulkan masalah. Misalnya kalau pengancaman nyawa itu lebih esensial karena itu menyangkut soal keselamatan orang. Itu yang harusnya betul-betul diperhatikan oleh pihak-pihak keamanan kita ya. Kalau memang masih menyayangkan ya kemajuan Indonesia ini, kalau kita mau terkungkung dengan kebodohan terus, ya maka ini terus yang menjadi perdebatan kan. Dan orang-orang ini kan kalau saya melihat ya memang marketing Pak Yemen. Mereka memang marketing dan motivasinya kan memang mengarah ke hal-hal yang material. Jadi kalau saya lihat kalau dari tingkah-tingkah mereka ya seperti itu. Nah apakah kita mau dididik dengan kebenaran atau tujuan-tujuan yang bersifat materi begitu kan. Nah ini kalau sudah masuk atau terkontaminasi ke dalam agama ya maka agama tertentu tersebut ya misalnya dikaitkan selalu dengan hal-hal yang material baik Kristen maupun agama yang lain ya pasti akan hancur atau runtuh begitu kan secara institusi, karena kan agama ini kan institusi bagaimana kita atau cara kita bertuhan begitu Pak Emen, bukan pada cara-cara yang fisikal begitu ya. Artinya kita kembali kepada esensi kita beragama lah, jangan menuding-nuding seperti ini kalau tidak ada bukti. Apalagi dibikin-bikin cerita ini gara-gara orang Kristen. Loh, salahnya umat Kristen apa? Bahkan mungkin ada orang Kristen nggak tahu, kenal juga sama orang ini kan. Kemudian mereka ini asik sekali begitu ya kalau menuduh. Nah inilah yang saya sebut dengan kebencian yang sudah mengakar begitu ya. Mengakar dan kalau mereka mengaku mu'alaf begitu ya, saya tidak melihat ya mungkin dia dulu tidak adalah video Don ini ataupun teman-temannya yang kemudian menuding orang Kristen. Saya belum lihat videonya pernah dulu ketika beragama Kristen menuduh Muslim begitu ya atau orang Islam ini seperti tuduhannya sekarang ya kepada kita begitu. Ada tidak Pak Emen? Videonya dia Belum pernah lihat. Nah Belum pernah itu. lihat. Yang saya tahu dia Itu munculnya udah tiba-tiba udah menghujat Kristen aja. Nah itu.
masalahnya. Jadi bisa kita asumsikan ya memang mengarahnya kepada hal-hal yang bersifat material. Jadi ini yang berbahaya menurut saya untuk Iya. kelancaran atau kemajuan Indonesia. Kita diajak Iya. berpikir ataupun di framing berpikir yang mundur menurut saya. Iya. Dan polisi kita ini harus menegakkan hukumnya, itu supremasi hukumnya berkaitan dengan aturan hukum yang ada begitu kan, bukan karena kecenderungan atau sentimen. Nah ini kalau begini kan kita sudah dibangun dengan sentimen. Misalnya ini judulnya kan penginjak Al-Quran dan penista termotivasi dari Udin. Ini framing juga ini. Jadi kebencian-kebencian seperti ini yang dipertontonkan oleh orang-orang yang memasang thumbnail ataupun judul-judul seperti itu kan, karena dia tidak memiliki bukti begitu. Kita tanya, Tapi cari belum tentu uang. dia kenal. Tapi seperti tentu. Bapak bilang ya, ini kan motifnya untuk marketing, untuk cari uang kan, Bapak bilang tadi. Iya, Jadi ya dia sih sebenarnya mungkin tahu kalau kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu orang itu nginjak-injak. Karena Saifuddin kan baru belakangan ini aja kan, mungkin 1 tahun Iya. 2 tahun belakangan. Dia udah tahu itu, tetapi karena motifnya untuk cari uang ya dibuat seperti ini, dihubung-hubungkan semua dengan Saifuddin lah, dihubung Polsang. Kalau Diodita dihubungkan dengan Kristen lah tadi. Itulah ya. Yang Iya, betul Bapak. Saya setuju dengan Bapak ini katakan saya, tadi. Pak. Ini maksud saya Pak, belum tentu dia kenal Saifuddin, orang yang melakukan penginjakan ini kan, belum tentu juga kenal si Pausang misalnya kan, belum tentu. Jadi ini kan sebuah asumsi yang kemudian ditulis saja begitu. Mereka tidak ada aturan main yang menurut saya ya beretika ketika langsung menuding begitu ya. Ini masalahnya masalah kebencian, itu sudah ujaran kebencian sebetulnya ketika menuduh orang kan, apalagi sebuah institusi agama yang diakui di Indonesia. Nah ini kekeliruan-kekeliruan ini terus mereka ciptakan, tapi pemerintah berdiam diri begitu kan. Ini kan juga mereka mengakibatkan keresahan di masyarakat dengan melakukan tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan, bahkan fitnah, nah penyebaran berita bohong begitu kan. Jadi menurut saya kalau mereka mengaitkan dengan umat Kristen salah ya, tapi kalau dia misalnya mengaitkan kepada Saifuddin, ya dia tunjukkan saja datanya. Saifuddin pernah menyatakan bahwa saya menganjurkan begitu kan, atau si Sang itu menganjurkan begitu untuk melakukan tindakan-tindakan demikian. Lalu ditanya juga orangnya apakah dia pernah atau sudah murtad lah begitu. Tapi bagi agamanya sih sudah murtad ini Pak Emen. Gak tahu nanti kalau syahadat ulang atau bagaimana. Mungkin begitu. Iya, memang mereka akui kalau buat agamanya dia sudah kafir karena kan sudah menginjak Quran, sudah termasuk kafir. Iya, tapi kan dia kan tadinya dari Islam juga, bukannya dia Kristen. Oke Pak, terima kasih Pak Sitiro. Tadi si JR Gaming ini menanyakan bagaimana kalau Kristen punya Alkitab diinjak-injak. Ya kita kembalikan ke keyakinan dia aja, bahwa Qurannya dia mengajarkan kepada umat Islam itu Al-An'am 108 ya. Jangan memaki-maki atau kesembahan orang lain. Seperti ini. Jadi kan dengan dia menginjak kitab suci agama orang lain, sama aja dia memaki-maki sembahan orang lain. Allah aja melarang mereka merusak patung-patung berhala-berhala. Apalagi dengan sesembahan orang Kristen seperti Alkitab, seperti itu. Nah kalau seandainya Alkitab orang Kristen, Allah sudah memperkirakan, Allahnya sendiri loh ini yang khawatir, yang takut ya. Allah bilang mereka itu orang-orang Kristen itu bisa aja akan membalas lebih daripada batas di luar pengetahuan. Ini ketakutan Allah sendiri. Tetapi orang Kristen kan nggak mungkin datang untuk menghancurkan Quran-Quran di jalan-jalan gimana, nggak mungkin. Orang Kristen juga nggak perlu sebodoh itu. Ya, yang ada mungkin akan ada channel-channel YouTube yang menghujat Allahnya dia dengan di luar batas pengetahuan. Karena Allah sendiri udah mau melarang kok mereka melakukan ini. Makanya si Januar Gaming kalau masih bertanya begini, dia nggak pernah baca Quran dia. Ya, jadi dia nggak pernah baca Quran dia, nggak pernah paham Qurannya dia, sehingga muncul pertanyaan seperti ini. Mau injak Bible? Seperti itu. Bro Emen, Ya Pak. si Junior Gaming ini kita bilang jangan kan lu injak, lu bakar aja, kita bilang kurang banyak.
Asal lo beli sendiri tuh, Bu, ya. Laku dong jadi Itu kita kerja kan pakai. bakar. Jutaan Ah, lo bakar. ya. Kita bilang masih kurang banyak. Jadi begini Pak Emen, ini kan kita mengomentarin mereka karena mengaitkan begitu ya, mengaitkan dengan hal-hal yang kekristen begitu kan. Jadi kita mengomentari dari dasar itu. Jadi ketika mereka mengatakan harus tangkap penista agama dan lain-lain, misalnya Saifuddin dan Pak Pace yang sudah divonis saat ini, tapi mereka juga melakukan tindakan yang sama. Artinya memang orang-orang ini munafik begitu Pak Emen. Mereka juga melakukan bahkan melebihi dari hal-hal pengetahuan. Justru menurut saya ketika Pak Emen tadi membacakan hal-hal yang seperti ini, justru ini mungkin lebih pas buat orang-orang ini ya, memaki tanpa dasar pengetahuan, asumsi maksudnya kan. Jadi saya sih berharapnya ya kalau mau fair ya jangan juga keberatan begitu ya kalau para apologet ini juga melakukan tindakan kritik begitu ya dan selalu dianggap sebagai suatu penghinaan tapi mereka tidak berhenti untuk melakukan yang namanya penudingan atau penuduhan begitu. Termasuk kepada orang-orang ya kita kan berliterasi di media sosial ini harus punya batasan juga, harus pakai data, harus pakai ini ya Pak Emen ya, harus menggunakan argumentasi yang berbasis kepada data dan kebenaran. Kalau ngarang-ngarang begitu kan atas dasar sentimen kan, ya mereka sendiri menjilat ludahnya sendiri. Karena selalu kan, mana buktinya di sini ada ini. Nah ini buktinya kan mereka bisa berspekulasi ataupun juga menyampaikan hal-hal yang bersifat subjektif dengan bebas-bebas saja begitu. Lalu tidak ada tindakan-tindakan yang menurut saya kepada mereka-mereka ini untuk media-media ini menertibkan ketika sudah keluar dari garis-garis yang disepakati. Kalau dia mengatakan, oh ini biasa di YouTube, ya biasakan dong dirimu untuk dengan basis data, dengan basis kebenaran, jangan dengan dusta begitu kan. Nah ini kalau sudah seperti ini mengait-ngaitkan kan ini memang mereka ingin semacam menciptakan propaganda-propaganda yang kemudian nanti dituduhkannya lagi kepada orang-orang Kristen. Nah orang-orang kayak Don Ditan ini kan sudah banyak menafsirkan, bahkan menghujat lah begitu kan, menghujat agama Kristen. Nah kalau dibandingkan dengan Saifuddin, gimana itu? Kalau dibandingkan dengan Pausan gimana? Sama saja sebetulnya kan. Tapi kan ya mereka ini menganggap ketika melakukan itu sebagai dakwah. Orang lain ya penghujatan atau penghinaan, penistaan. Jadi inilah menurut saya logika-logika seperti ini sudah mulai dibangun di Indonesia, sudah mulai di framing di Indonesia. Maka ya tidak bisa nanti Indonesia ini bisa maju ataupun selamat ya kalau dibangun dengan ketidakjujuran. Begitu Pak Emen. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sitiro. Saya pikir pemikiran Bapak kurang lebih sama dengan yang saya pikirkan juga ya. Terima kasih Pak udah mengungkapkan dengan sangat jelas. Pak Jo, apa kabar Pak? Silakan Pak, ada yang mau Bapak tanggapi terkait topik kita? Ya, ini topiknya apa Pak? Saya baru masuk ini. Oh, ini kan ada mereka kan orang-orang yang menginjak kitab suci dia sendiri. Itu pun karena urusan masalah keluarga, masalah rumah tangganya dia. Tiba-tiba ini mualaf-mualaf Don Ditan, Heri Kristianto, HMC, malah menyangkut pautkan dengan Kristen, orang Kristen lah yang kayak HMC katanya si ini yang Saifuddin yang memicu orang itu untuk menginjak Quran. Kemudian si ini mengkait-kaitkan juga dengan orang Kristen, dikasih foto orang ini lagi ada depan gereja gitu. Padahal itu masalah rumah tangga dia aja, bukan masalah nggak ada kaitan dengan Kristen. Yang injak mereka, yang rame mereka, tapi kita juga yang dikaitkan. Ini Pak, ini topiknya Pak. Oh iya. Ya kalau mereka sih ya memang begitu Pak. Karena kan memang pikirannya kan seperti keledai gitu, keledai liar gitu. Sudah keledai liar lagi Pak. Ya itu kan keledai itu kan
gimana ya kalau kita gambarkan? Keledai ini ingin seperti kuda, Pak, tapi nggak sanggup. Nah, jadi liarlah dia kan. Kayak contohnya aja kan. Itu mereka yang buat, orang-orang yang disalahkan kan. Sebenarnya jangan lihat di Indonesia, lihat saja di Arab. Itu yang digot itu apa kan? Ya kan? Yang digot itu buku apa? Sudah dibuang di Arab, jadi itu kan gambaran, itu kan Arab itu kan nomor satu itu pembuat Islam itu kan. Jadi kalau di daerah negara yang pertama kali membuat Islam saja buku itu sudah dibuang, ya kalau di Indonesia wajar aja kan, mereka baca. Ya kalau nggak cocok di hatinya ya udah buang saja. Itu apalagi itu kan di Arab kan, bahasa ibu mereka, masa nggak tahu? Ngapain tafsir lagi orang mereka tahu bahasa Arab? Nah itu cuma yang gak enaknya, kenapa debater atau polemik ya. Kenapa selalu menghubungkan dengan orang Kristen gitu kan? Karena sebenarnya Pak Emen, mereka ingin menjadi orang Kristen, cuma nggak bisa Pak. Karena kata Somad, kalau murtad bisa dibunuh Pak. Itu sudah kriminal katanya Somad itu. Jadi sebenarnya ingin dalam hatinya menjadi orang Kristen, cuma agama saya kalau murtad saya dibunuh ini. Nah itu. Jadi ya gara-gara nggak kesampaian, ya yang di hatinya itu ya difitnah terus gitu kan. Nah itu. Kalau kita lihat itu mereka ini kan, ya memang begitu aja kerjanya gitu. Nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Ya udah, yang penting Kristen itu begini, Kristen itu gini, kayak contohnya aja lah Agus Setan kan, ya kan, katanya kalau nggak ada amanat agung, katanya nggak ada amanat agung yang disampaikan, pasti Kristen tidak ada gitu. Ya itu kan pendapat yang goblok ya kalau menurut saya ya. Tapi walaupun goblok, tetap juga dipelihara kan. Nah itu. Jadi Pak ya, yang penting sebelah ini, kalau mau goblok mau enggak, tetap aja dipelihara Pak. Yang penting membahas Alkitab gitu, menghujat Alkitab gitu. Kalau nggak ada amanat agung katanya kan, itu kan komentar yang paling goblok asli. Ya, kalau namanya agama Syiar, dia punya anak amanat agung, mereka sendiri kan agama Syiar Pak kan, iya kan. Nah, jadi dia sama saja menghina agamanya, jadi gitu. Jadi sebelum dia ngomong ya kaca dulu lah. Jadi mereka ini sebenarnya nggak punya kaca tuh gimana Pak ya? Itu selalu gitu, menghina tanpa sebab dan alasan gitu. Nah, itulah Pak, kalau menurut saya Pak. Tapi berbagaimanapun kan, kenapa mereka, kita kan coba memperdalam pikiran mereka. Kenapa kan di tahun misalnya 90 Pak, nggak pernah terjadi seperti ini fenomenanya kan Pak, ya kan Pak Emen? Kenapa di tahun 2000-an ini terjadi seperti ini, yang mualaf yang apa namanya, suka menghujat kekristenan gitu kan. Ada apa ini sebenarnya? Wah, ternyata kita lihat perkembangan kekristenan di Indonesia ini meningkat kan, dari segi jumlah kan. Nah, banyak yang kita lihat muncul bertebaran orang murtad di YouTube, di TikTok, dimanapun gitu, yang mereka bersaksi gitu. Mungkin karena hal itulah mereka menjadi kepanasan ya. Kalau saya perhatikan itu Pak, karena di tahun 90 nggak pernah seperti ini Pak, nggak pernah kan Pak, semua mana-mana aja kok. Nah ini di tahun 2000 ini adalah muncul FPI lah, PKI, FPI, HTI gitu kan. Nah gereja ditutup lah kan gitu. Jadi mereka ini kayak seperti apa ya, ketakutan sendiri gitu. Mereka yang dulunya mayoritas mungkin takut menjadi minoritas. Nah itu.
Jadi ketakutan mereka inilah yang membuat sikap mereka itu. Saya rasa itu Pak, nggak mungkin lah orang melakukan sesuatu nggak ada sebab dan tujuan Pak ya kan. Sama aja goblok ya Pak. Itu aja Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak untuk tambahan penjelasannya. Saya rasa paham cukup jelas. Ini ada Pak Eternity. Halo Pak Eternity. Salam Pak Warni, salam ya, salam teman-teman Pak. Kelihatan Iya. kecil-kecil ini, Pak ya, salam. Lanjut Pak, menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak? Kok mereka yang bakar injak sendiri Qurannya, mereka yang ribut sendiri, tapi pelimukus youtuber Muslim justru buat konten Kristen yang dihubung-hubungkan dengan ini. Menurut Bapak gimana? Iya Pak, ini sebenarnya negeri kita ini udah betul-betul kalau melihat judul yang Pak Warni tulis ini, Pak Emen tulis ya, apakah kalau tidak dibantu Polri mereka bisa bertahan? Menurut saya ini judul yang betul-betul fakta yang kita lihat sehari-hari ya Pak Warni ya. Nah, kasus Meliana aja kan kita bisa lihat di situ. Dia cuma memprotes masalah toa, kemudian dia dibakar rumahnya. Gara-gara masa saja istilahnya, sehingga satu orang ini bisa dikalahkan. Jadi istilahnya penegak hukum, mereka tidak mau menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Nah sekarang kita balik, kita coba dalami sekarang ya Pak Warni ya, teman-teman. Persoalan agama mereka kalau dihina itu kan ranahnya mereka sendiri ya dalam konteks agama. Sementara orang lain di pihak lain punya agama tersendiri misalnya. Kebetulan kalau masalah pengeras suara misalnya ya, ini kita bicarakan masalah apakah Polri, kan kenyataannya mereka ini kan seperti itu kan. Apakah kalau nggak dibantu Polri nggak turut campur, apakah mereka bisa bertahan? Nah kenyataannya kenapa kebenaran ini bisa dikalahkan dengan orang gitu loh. Ini kan lucu ya. Dalam konteks apapun mereka selalu mengaitkan dengan Kristen. Mereka punya kekurangan di masjid-masjid mereka. Mereka menghina-hina. Oke lah, itu di dalam ruangan ibadah mereka. Oke, nggak apa-apa. Tapi dalam situasional di luar, kenyataannya ini kan sepertinya pihak aparat yang seharusnya menegakkan hukum untuk kesamaan hak untuk setiap warga negara, tapi suara terbanyak itu dimenangkan. Ini kan bukan pemilu Pak Warni ya. Jadi menurut saya kita bingung ya, kita seperti nggak punya kepribadian ya. Masalah Quran tadi, yang ini saya tadi nggak mengikuti Pak, saya baru masuk memang. Jadi istilahnya kita sebagai anak-anak bangsa ini Pak Warni, saya merasa tuh saya rugi sekali. Kita mau maksimal berkarya untuk bangsa, untuk negeri ini, seolah-olah kita merasa sia-sia ya. Mungkin akhirnya semua orang itu merasa ya udah kita cari duit aja lah, menyelamatkan diri kita masing-masing. Sementara nasionalisme kita percuma lah kita bela-bela nasionalisme. Toh kesempatan teman-teman kita di PNS, di TNI, di Polri itu nggak dapat kesempatan juga, ya kan? Nggak dapat kesempatan juga dengan posisi-posisi yang baik, padahal mereka mungkin layak mendapatkan posisinya. Nah, kita sudah tidak tahu lagi sekarang arah kita mau dibawa kemana negeri kita. Betul-betul nggak tahu Pak Warni, karena hukum bukan jadi panglima di depan ya. Dan saya yakin kalau misalnya Polri tidak membantu seperti judul kita pada hari ini, ya KO lah Pak, KO lah. Murtad semua, KO Pak, KO. Saya prediksi KO. Karena orang-orang Kristen ini militan loh menyebarkan agama sebenarnya. Istilahnya mereka nggak mau aja bertengkar, persekusi. Mungkin kalau mau mati berani aja banyak. Cuman istilahnya siap-siap misalnya kita mau memperkenalkan Kristen ya, bisa aja kita berani, tapi kan pasti akan menimbulkan banyak
pemukulan. Nah, sementara kalau mereka enak aja nanya sama kita kan, kitab Kristen Perjanjian Baru itu Paulus yang buat ya, enak banget gitu loh. Nanya gitu enak loh Pak, tapi kalau kita tanya misalnya tentang ayat mereka marah tuh Pak. Mereka marah Pak, Pak. Misalnya kita Pak, balikin, marah. Iya Ya. Pak Jo. sebenarnya Ya, silakan Pak. Pak, iya, Silakan coba kita tanya, menurut mereka itu Paulus bagaimana ya? Mereka kayaknya asal ngecap Pak. Coba kita tanya, itu menurut kalian Paulus gimana gitu kan? Kenapa kok anti sekali sama Paulus? Padahal Allah di dalam kitab mereka nggak pernah mengkritik Paulus kan? Kenapa umatnya Allah ini sok paling tahu gitu Pak? Nah, ada nggak ayat di Al-Quran bilang Paulus itu sesat atau Paulus itu nggak benar lah orangnya gitu? Kan tidak ada. Jadi kenapa mereka ini seperti melihat Paulus itu seperti melihat setan gitu Pak? Kan aneh juga kita Pak, kalau mendalami pikiran goblok seperti ini Pak. Kenapa Iya. kok umatnya Allah ini seakan-akan lebih tahu segalanya gitu, tahu tentang Paulus gitu. Lebih tahu mereka tentang Paulus daripada Allah. Allah saja tak pernah membahas Paulus kok, mengkritik Paulus. Nah, itu Pak kalau menurut saya. Karena gini Pak, kalau mereka mau ini ke Yesus itu mereka kan Isa kan itu yang terkemuka di dunia akhirat. Jadi nggak bakal mereka dapat celah untuk mau ini Yesus kan. Nah, Paulus lah yang mereka serang habis-habisan. Ya, tapi nggak apa-apa dengan sendirinya pengakuan bahwa Yesus itu sejajar dengan Allah mereka. Nah, Muhammad biarlah diadu dengan Paulus. Tapi kurasa pun Paulus jauh lebih terpelajar daripada memang mereka akui Muhammadnya nggak terpelajar kan. Seperti itu. Nah itu Pak, jadi mereka ini nggak tahu apa-apa tentang Paulus kan. Tapi mencoba menggiring tafsir Paulus mereka. itu. Ada di Iya, tafsir mencoba mereka, menggiring. surat Oh, yang surat apa Yasin itu ya? Tafsiran Iya, yang apa ya? tafsir. Tafsir kan? Ya cuma tafsir kata bahwa mereka, Paulus diutus sebagai rasul, iya, sebagai nabi ya, yang rasul, menguatkan. utusan. Nah, Ya cuma yang sebagai- yang utus mereka itu Isa kan? Nah itu utusan mengutus utusan Pak. Gimana lah ceritanya itu? Nggak tahu lah saya. Jadi Pak, mereka ini kan mencoba atau menggiring Paulus itu orang nggak benar kan? Cuma mereka ini saya gelar SWT Pak, karena di kitab mereka si SWT sendiri nggak pernah mengkritik Paulus Pak. Ada nggak ayat yang bilang Paulus itu sesat? Tidak ada. Tapi karena mereka mungkin iri atau dendam nggak tahu lah ya tentang Paulus ini, jadi digiring supaya Paulus ini sesat. Nah itu. Jadi mereka lebih SWT daripada si SWT. Nah itu aja Pak dari saya Pak. Oke, Pak Jo. Oke Jadi Pak. kan, iya, ini saya sebenarnya ngelihat YouTube ini nih Pak, yang Bapak jadikan untuk acara ini nih. Tapi saya nggak mau nonton, saya malas. Bagi saya itu ceritanya yang nginjak Qurannya tuh di antara mereka sendiri gitu Pak. Jadi itu masalah rumah tangga sebenarnya. Kalau lihat dari Iya, di antara mereka. Jadi cowok itu kan nginjak yang syuting istrinya juga, terus nantang semua. Mungkin waktu mereka itu kan kejadian dua tahun yang lalu Pak, 2020. Mungkin mereka mau buat konten untuk popularitas atau entahlah kenapa. Nah video itu disimpan di HP istrinya dan istrinya sering berantem sama suaminya udah nggak pulang, diancam-ancam sama istrinya. Tapi suaminya tetap nggak pulang-pulang, marah istrinya, di-upload lah di medsos Facebooknya suaminya. Kebetulan istrinya yang pegang semua HP suaminya nggak ada HP, tapi medsos suaminya itu dipegang istrinya. Jadi diposting lah sama istrinya. Itu kan masalah urusan rumah tangga mereka gitu. Lalu dikaitkan sama Donitan, dicari lagi orang itu. Kebetulan dia ada foto 2019 pernah foto di depan gereja. Dikira dia Kristen gitu, dihubungkan lagi ke Kristen. Nah, sama Donitan ini sebenarnya kalau si Hari Kristianto udah tahu ini. Dia tadinya nggak tahu, tapi dia bertanya ke orang itu agamanya apa. Orang yang tempat dia kos bilang itu Islam.
Tetapi si Doditan nggak dengar atau gimana, masih mau usahain seakan-akan mau diarahkan ke Kristen lah. Masalah toleransi, masalah ini. Nah, jadinya kayak begitu. Jadi Mereka selamat, yang injak-injak Quran itu selamat. enggak dong, ditangkap polisi juga. Oh, Jadi mereka yang ribut sendiri, mereka yang nangkap sendiri, tetapi Kristen dibawa-bawa gitu. Kalau HMC udah ketahuan lah motifnya. HMC itu kan pasti untuk ya biasa untuk konten dia kan, dapat penonton dia rame nih. Tadi dia dia lagi live rame juga dengan mengatakan seperti ini. Anak buahnya Udin sama Zang katanya. sekarang ya Pak Warne ya. Pak Warne saya tanya ya, dalam hati yang terdalam ya. Kira-kira Pak Warne misalnya disuruh ya bekerjalah dengan full maksimal ya. Misalnya kerja dengan negara. Pak Warni dengan melihat situasi ini ya, ketidakadilan ya sebagai kita ya, sebagai orang yang mempunyai agama masing-masing ya. Misalnya dalam pekerjaan kita nggak menonjolkan agama. Bapak dengan keadaan seperti ini mau nggak kerja dengan full, total gitu loh. Sementara jabatan nggak dikasih misalnya, mau nggak? Pasti ada motivasi lah ya Pak ya. Setiap orang punya Tuh. motivasi sendiri-sendiri kan gitu Pak. Ya kita tergantung motivasi kerja itu untuk apa gitu. Ya betul. Ya. Akhirnya kan kita cuma cari duit aja tuh Pak. Iya. Nggak Kalau mau motivasi kita. kerja untuk cari uang ya otomatis apa yang kita lakukan pekerjaan kita ya untuk mengejar motivasi itulah. Ya. Terus misalnya kita pintar, sekolah pintar. Terus ada tawaran kerja di luar negeri. Misalnya dia peneliti yang bagus atau dosen yang bagus. Di Indonesia, kalau misalnya dia mengajar di Indonesia, dia hanya pengabdian sebagai untuk membela negara, menjadi orang pintar. Sementara di luar negeri, dia dihargain. Di Indonesia, dia istilahnya nggak dapat kesempatan. Dia sebagai umat beragama nggak bisa juga mengeksplorasikan agamanya. Semua misalnya dia juga bangun gereja susah. Kira-kira menyenangkan nggak? Kita kan pasti akan mencari yang di luar, Pak. Yang dimana mungkin negara-negara yang mungkin punya kebebasan kan untuk kita bisa melayani Tuhan juga sesama anak-anak Kristen, membangun ya kan, membantu sesama kita. Kan seperti itu kan Pak Warren ya? Betul. Iya. Sementara kita membayar pajak di sini dikorupsi kanan kiri untuk mereka misalnya datang menyembah kotak ya kan, kotak kubus. Ya kan rugi juga kita. Sementara saudara-saudara kita lihat membangun rumah ibadah aja susah. Coba kita mau lihat berapa rumah ibadah RT 6 yang punya surat. Saya yakin nggak ada sampai 20%. Nggak ada. Kita lihat di Cikarang kemarin susahnya minta ampun. Ayo, sekarang polisinya gimana? Kalau dia mau menegakkan hukum, ya kalau ada setiap pengaduan dari warga negara, kalau dia juga mengutak-atik bahwa rumah ibadah RT 6 ini nggak punya surat supaya bisa dikasih jalur kuning yang garis kuning itu area supaya nggak bisa dimasukin itu, harusnya bisa dong, ya kan? Jangan rumah ibadah Kristen baru setengah jadi diprotes langsung ditutup polisi, nggak boleh didatangi lagi. Ya, saya yakin Pak, kalau misalnya polisi kita betul-betul menegakkan hukum dengan benar, KO Pak. Saya udah prediksi KO. Lanjut Pak, silakan. Oke Pak, saya rasa Bapak yang menjelaskan terkait dengan topik di judul yang saya tulis ya. Terima kasih Pak. Oke Pak Helboy dan Pak Sitiro, ada lagi yang mau sampaikan? Saya rasa sudah cukup lah ya yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini. Jadi itulah, kita juga bingung dengan orang-orang ini ya. Kenapa kok kita pula yang dibawa-bawa disangkut pautkan ke sana gitu. Oke Pak, kalau tidak ada lagi Pak Sitiro atau Pak Helboy, Pak Eternity? Iya, Pak Imin. Ya, silakan. Ini tadi kan ada yang bertanya begitu kan, apakah ini kenapa harus selalu dikait-kaitkan? Ini pengajaran Pak Imin, ini propaganda yang terus-menerus mereka
ini secara turun-temurun memang mereka sampaikan ya. Ini dari pengajarannya, maksud saya ini diajarkan bukan karena berdasarkan data atau fakta begitu kan. Artinya memang bersesuaian dengan misalnya kitabnya begitu kan. Tapi langsung dari orang-orang yang mengucapkan di situ, misalnya alim ulamanya ataupun mungkin pemuka agamanya begitu ya, guru-gurunya. Karena ini kan kalau kita telisik ke data yang ada justru mereka tidak boleh ya melakukan hujatan melampaui batas pengetahuan. Tapi kan kalau kita lihat saat ini di kondisi-kondisi saat ini justru sebaliknya Pak Emen. Iya. Banyak yang melakukan hujat-hujatan itu kan bukan berdasarkan data atau fakta yang menurut ajarannya maupun menurut ajaran orang lain yang dihujat. Tadi kalau menarik ini, kalau tadi ada dua suami istri ya, masalah rumah tangga, kemudian dari tahun 2020, lalu ada tiba-tiba channel yang mengangkat ini seolah-olah dikaitkan dengan orang Kristen, misalnya Don Ditan kan. Nah, Don Ditan di sini kan belum dewasa menurut saya ya, hanya umurnya doang yang sudah tua, tapi pikirannya tidak dewasa menurut saya. Jadi provokator menurut saya si Don Ditan ini ya, Nah, ketika kita agendanya dia memancing. seperti itu, betul. Iya. Iya, jadi dia ini provokator menurut saya dan orang-orang yang terprovokasi ataupun juga orang-orang yang di umatnya dia, followersnya dia kan, jadi ikut-ikutan menyebar hoax ketika dia menyampaikan juga kan, karena dia mengambil datanya dari Don Ditan. Lalu kemudian kemana aturan hukumnya begitu ketika dia menyebarkan hoax? Kalau tadi Pak Warney atau Pak Emen sudah menyampaikan bahwa Hanin justru mengetahui ini, ya saya lihat Hanin ini banyak perkembangannya meskipun di awal-awal dia memang tukang hujat juga begitu. Tukang hujat juga dia awal-awal, mungkin keuangannya sudah mulai makin stabil ya dari hasil tindakan-tindakan yang dilakukan. Makanya dia tidak terlalu ini ya agresif ya, atau sekarang ini kurang agresif begitu ya melakukan hal-hal yang menurut saya metode-metode yang tadi itu, metode-metode mengait-ngaitkan dengan agama Kristen. Karena kalau saya lihat channelnya juga nggak rame kalau tidak mengait-ngaitkan begitu Pak Emen. Dan data-data ataupun argumen-argumen yang dia bangun ya harus kita bantah, karena itu sebuah argumentasi sesat ketika menyampaikan hal-hal yang tidak ada kaitan sangkut pautnya dengan orang Kristen kemudian dikaitkan begitu. Apalagi dia kan menyinggung ya Saifuddin Ibrahim, Pausang, atau yang lain-lain. Justru ketika misalnya umatnya tadi ini tidak, justru mereka semacam ini ya Pak Emen ya, semacam ada tabayun ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Artinya diproteksi untuk dididik begitu ya, atau dibina. Ya justru mereka nanti kalau keluar ya murtad. Jangan salahin orang Kristen lagi begitu ketika murtad atau pindah agama ke agama yang lain. Nah ini kan tukang salah-salahkan orang ini kan, ini yang menurut saya yang selalu menghubung-hubungkan. Tuh kan kemarin saya sudah bilang orang ini pasti orang Kristen begitu. Padahal misalnya dia baru pindah agama atau baru menjadi orang Kristen. Kemudian dihubung-hubungkan. Nah ini peristiwa-peristiwa seperti ini kan pernah viral juga Pak Emen di 2018-2019 kan ada TikTok yang kemudian dianggap melakukan penghinaan ya dalam sholat misalnya kan, dalam narasi. Itu kan juga pernah diproses dan kemudian ya dibawa ke jalur hukum atau dipolisikan. Nah ini juga tidak mendidik menurut saya. Itu justru harus dilakukan pembinaan, bukan dengan emosi lalu menangkap. Nah, nggak tahu ya Pak Emen, Indonesia ini mayoritas penduduknya kesini makin sensitif begitu kan. Artinya segala persoalan itu diselesaikan dengan cara yang menurut saya hukum yang bersifat otoritarianisme. Jadi tak hayalnya ya, negara kita ini sudah framingnya sudah khilafah atau negara-negara yang berbasis otoritarianisme agama, karena satu menyinggung soal agama ini langsung diproses, satunya lagi diabaikan. Dan ini juga ciri khas negara komunis Pak Warnai, karena apa-apa tidak boleh kritik atau apa-apa ini, tapi ini justru otoriternya ini diskriminatif begitu ya.
entah itu yang mengkritik pemerintah atau entah itu yang melakukan misalnya penistaan agama di salah satu agama tertentu, itu doang yang selalu ditangkapin oleh polisi ya. Sedangkan Don Ditan ini saya lihat banyak sekali melakukan penghujatan ya, dan teman-temannya yang lain lah. Itu kalau kita lihat videonya si Nandar, si Suma kan, kalau teman-teman sering mengutip-ngutip mereka, itu melakukan penghinaannya luar biasa. Tapi apakah polisi menindaklanjuti laporan atas mereka ya? Ini tidak juga. Lalu misalnya saudara-saudaranya selalu bilang laporkan saja, yaitu sudah dilaporkan Abdul Somad misalnya kan sudah melakukan penghinaan. Ini kalau negara ini berdasarkan Pancasila, berdasarkan undang-undang, ya Abdul Somad itu harusnya diproses bersamaan dengan misalnya Muhammad Kaceh, karena dia merespon misalnya ucapan Abdul Somad soal jin kafir. Tapi ada juga dari mereka yang mengatakan, oh itu kan bersesuaian dengan ajaran mereka. Oh berarti ajaran kalian diajari menghujat begitu kan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil begitu. Ketika ada yang menghujat dari kalian, kan pandangannya begitu Pak Emen, bukan mereka yang menilai bahwa itu adalah sebuah hujatan, tapi orang lain yang mengalami merasakan apakah itu bagian dari hujatan atau tidak. Ini yang menurut saya sebaiknya Indonesia ini kembali ke negara yang betul-betul menjunjung tinggi demokrasi dan juga Pancasila. Jangan misalnya ada diskriminasi seperti itu, yang lain diikat tangannya satu, yang lainnya diizinin menonjok begitu kan. Karena dalam diskusi itu ya lepasin dua-duanya tangannya, biarin mereka beradu opini, beradu argumentasi. Jangan ada semacam satu melapor langsung diproses. Ini kan sudah menunjukkan Pak Emen bahwa kualifikasi antara dua kebenaran ini ya kita sudah tahu yang mana yang kebenaran, karena tidak ada intervensi dari pihak polisi ataupun penegak hukum kan. Nah kalau ada intervensi begini kan orang sudah menilai begitu. Mungkin itu juga kalau dia mengaitkan dengan umat Kristen, kalau dia kebetulan nonton diskusi-diskusi seperti ini kan jadi muak juga mereka kan. Akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi. Kalau justru tidak bisa dijawab pertanyaan kita, hanya bisa bertanya mereka. Jadi inilah yang harus dikembalikan identitas kebangsaan kita ini, yaitu demokrasi yang baik, yang betul-betul berkeadilan begitu, bukan dengan mengikat tangan orang satu yang lainnya dibiarkan begitu ya melakukan hujatan ataupun ketika berdiskusi hanya bisa kalau kalah debat lapor begitu kan, seperti yang dialami oleh Muhammad Kaceh. Sedangkan yang menuding duluan ini yang menjadi apinya ini sehingga misalnya Muhammad Kaceh menimbulkan asap tidak lantas diproses karena masalah tadi. Dan tidak ada umatnya yang menurut saya yang pendukungnya merasa bersalah begitu ya kalau sudah melakukan penghujatan. Nah ini kira-kira masih ajaran yang benar atau tidak, kan pikiran kita bisa berpikir. Jadi menurut saya video-video seperti Don Ditan ini ya video-video penyebaran hoax ya, ketika narasinya digiring kepada seolah-olah ini umat Kristen. Dan Hanin bagus juga dia menyelidiki dulu kan jadi malu sendiri, harusnya punya malu kalau punya ini ya, punya rasa malu lah begitu ya, kalau melakukan narasi seperti itu ya minta maaf aja begitu kan, tidak ada salahnya. Dan jangan mengulang hal-hal yang serupa lagi, menyebarkan pemberitaan atau sentimen-sentimen yang menurut saya tidak berdasarkan data dan fakta. Dan mudah-mudahan sih orang-orang yang tadi kemudian diproses hukum itu ya kalau keluar bisa menjadi sadar, bertobat, dan ya minimal dia tidak lagi begitu kan mempercayai ajaran-ajaran yang bersifat kadrunisme ini di Indonesia. Jadi menurut saya begitu sih Pak Emen. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak menjawab topik kita terkait dengan tuduhan ke Kristen, dikait-kaitkan ke Kristen. Pak Eternity ada closing statement? 1-2 menit saja. Ya silakan. Iya, memang kita berhadapan dengan umat satu dimensi ya, agak susah ya, apalagi dengan aparat-aparat yang juga berlatar belakang satu dimensi. Memang sulit bahwa di sini posisi kita memang harus menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Karena memang lucu sekali ya, kalau kita berlangganan koran ya, koran itu diinjak-injak bagi saya nggak masalah. Kalau koran itu misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, bagi saya juga nggak masalah.
Kenapa? Itu kan cuma bahasa. Sementara Raja Arab kalau bicara sama orang-orang Eropa juga pakai bahasa Inggris, sekolahnya di Inggris. Jadi memang logika kalau otak satu dimensi agak susah ya. Jadi ya inilah kita harus menuntun ya. Jadi kita harus menjadi orang melek juga ya, jangan orang buta menuntun orang buta, nanti kesungkur juga dia. Kasihan juga umat satu dimensinya. Namun saya percaya sih sudah banyak rasional juga, tapi dari kalangan masyarakat umumnya ya. Tapi untuk aparat-aparat ini memang harus ada sentuhan-sentuhan ya, harus kita bisa memberitahu bahwa bumi bulat memang ya, harus mulai menerobos lah kalau kita mulai masuk ke persoalan-persoalan diskusi sama mereka secara personal dengan personal ya, misalnya kita punya teman atau apa. Jadi artinya kita kan nggak perlu patah semangat ya, karena ada kuasa dalam tubuh kita, kuasa roh untuk membangkitkan ini. Jadi pemahaman kita tentang firman juga harus luas supaya kita juga jangan nanti ngamuk-ngamuk sendiri begitu ditanya sama umat sebelah. Karena kita juga iya, karena kita juga sudah cukup banyak ya, 1, 2, 3 pasal mereka yang kita pertanyakan kepada orang awam RT6 juga udah bisa bikin mereka juga uring-uringan. Jadi sebenarnya kita sudah cukup modal untuk membuat pertanyaan balik kepada mereka. Sekarang persoalannya ada di diri kita sendiri. Kita mau jadi orang buta nggak? Apa orang yang melek supaya bisa menuntun orang buta itu. Dan karena memang susah juga, ajaran kita ini kan kasih, artinya meskipun aparat-aparat ini kan memang harus disentuh ya, bagaimana dia mengenal kasih ya. Dan saya percaya sih banyak yang waras juga di sini. Ini kan cuma segelintir kadrun yang notabene-nya money oriented ya, karena uang-uang yang mengalir deras dari luar ya, untuk mendukung paham-paham mereka dalam peperangan di jazirah mereka sendiri bagi saya sih. Jadi janganlah jadi pengkhianat-pengkhianat bangsa, kaum-kaum satu dimensi. Jadilah orang Indonesia yang punya jati diri, termasuk aparat-aparat ini. Kalau orang punya jati dirinya, jati negeri kita dulu perang sama bambu runcing kok. Ada juga pengkhianat-pengkhianat di negeri kita. Gak usah negeri kita, Inggris apa negara-negara lain juga ada pengkhianatnya di dalam. Tapi mereka bisa memenangkan jati dirinya sendiri karena mereka berpegang teguh dengan budaya, aturan-aturan yang harus ditegakkan di negerinya. Sama lah dengan kita di sini. Harusnya begitu. Jangan jadi mental-mental tempe. Pengen merasain daging tapi kita masih pakai gaya-gaya tempe, mental-mental tempe. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum, saya yakin negeri kita maju. Dan teristimewa lagi kalau negeri kita ini semua Kristen, itu udah pasti maju. Karena nggak ada pemaksaan-pemaksaan, nggak akan ada bom, nggak akan ada larangan-larangan. Jiwa-jiwa kita merdeka, karena ikut Yesus tuh pasti jiwa kita merdeka. Disitulah ada free will, pilihan-pilihan. Ya kalau ikut mereka kan harus satu. Kalau nggak ada salam kompak, ya dijitakin rame-rame kan susah. Susah kalau memang satu dimensi. Jadi ya Juma belajarlah. Kalau Juma juga belajar fisika dikaitkan dengan agama, belajarlah. Itu juga yang nemuin orang-orang Kristen. Susah kalau zat itu cuma pembentukan Big Bang. Tapi di antara zat itu siapa yang menentukan, yaitu roh Allah itu sendiri. Jadi kalah lah udah. Mau gaya-gaya apa debat kalah lah. Gak bakal bisa lah lawan-lawan Injil, kitab suci yang dari Allah. Bagi saya sih gitu sih Pak Emen. Artinya ya kita sekarang paham lah bahwa mereka memang dilindungi oleh aparat-aparat ya. Artinya bahwa penegakan hukum masih minim lah di sini. Semoga sih salam sadar kalau kata Pak Kace. Kalau ada 100 orang kayak Pak Kace, bubar negeri ini saya rasa. Karena saya yakin pertobatan akan di mana-mana. Pak Kace masuk penjara aja kita lihat sudah banyak. Apalagi yang gadis-gadis kemarin kita lihat di salah satu channel kan udah ikut Yesus semua. Jadi saya berpikir kebenaran pasti akan di depan akan menang lah. Nggak mungkin kalah. Tapi kalau kita nggak punya mental yang kuat juga, ya jangan takut. Jangan takut akan apapun juga. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, kata Yesus. Tetap berani, jangan jadi orang buta, meleklah sama firman Tuhan. Nah, kita bisa kalau mau balik-balikin ayat, ya pegang 2-3 ayat tetangga aja, RT6, itu udah pasti bikin mereka juga balik bagi orang awamnya. Gitu aja sih Pak Emen. Oke. Terus melayani.
Tuhan Jadi berkati. saya apa namanya sedang dengan istilah Bapak yang baru tadi ya, satu dimensi ya. Jadi bergerak hanya pada satu garis saja. Emang harus kompak, satu dimensi, satu mata kan, kacamata Iya, kuda iya. kan memang. Jadi bergeraknya cuma satu arah itu aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas apa namanya masukannya ya. Dan saya rasa sudah cukup, Pak Helboy. Saya tutup, Pak ya. Nggak ada lagi kan? Ada lagi, Pak? Silakan Tutup kalau aja. ada. Ya, tambahin dikit. Ya, silakan. Ya kita sebagai yang ngakunya lebih lebih dewasa atau lebih pemikirannya ya, kita nggak perlu provokasi, ya. Nggak perlu provokasi, jangan cari ribut, bikin kita susah aja, gitu aja. Kalau itu kita coba Iya, betul. preventif, jangan jadi orang bodoh. Tapi nggak ada lah kita umat Kristen yang mau ribut-ribut. Apalagi kita juga nggak ada hubungan dengan ini, tiba-tiba disangkut pautkan begini. Saya yakin nggak ada juga yang mau apa gampang untuk terprovokasi ribut-ribut karena kita, Pak. Ya, Ya, diharapkan memang kita berharap itu NKRI. Ya. Kalau pecah, waduh, Pak, jangan, mandi Pak. darah. Mm-mm. Memang pertama Janganlah. korbannya orang minoritas, tapi itu juga akan menyebar ke orang sendiri. Juga akan menyebar mayoritas. Pertama digasak sama dia minoritas, nanti sama mereka antar mereka berantem lagi. Ada kayak Afghanistan lah. Enggak, iya hancur jadi semuanya. Mm. Nanti yang menang si kafir lagi tuh yang menang. Nggak ada yang menang, Cina Pak. menang, negara Cina menang, negara Singapura menang, negara Australia menang. Ya. Oh iya, kalau yang di luar mereka Iya, yang menang. Kalau yang tengah-tengah kita yang senang, lo makin berantem, makin hancur, makin senang mereka. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Helboy, terima kasih Pak Eternity, ya teman-teman semua yang sudah ada di sini dan juga yang di live chat. Terima kasih ya untuk inputan yang ditulis di kolom live chat. Dan kita akan berjumpa lagi pada tayangan selanjutnya. Tuhan beserta kita selamanya. Shalom, salam kebajikan, haleluya, amin.